sesungguhnya rumah yang di dalamnya rajin dibacakan Quran, maka akan mendapatkan 4 keutamaan, akan mendapatkan 4 hal yang istimewa. 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'an ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu wa hadarathul malaikah wa kharajat minhu syayatin. Wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jalla daqa bi ahli wa qalla khairuhu wa kharajat minhul malaikah wa hadarathu syayatin. Amma ba'du, fal mukarramun, para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa lagi dalam zikir, ngaji, lan mikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk selalu belajar ngaji, hadir di pengajian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang mau berfikir, bertafakur atas keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Para dulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran memiliki banyak sekali keistimewaan. Membacanya, begitu pula mendengarkannya. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika Al-Quran dibacakan, maka dia menyimak, mendengar dengan penuh keta'ziman, menyimak dan mendengar dengan penuh kekhusyuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rahmat. Sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, maka dengarlah, maka simaklah dan diamlah, agar kalian semua mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mendengarkannya saja. Apalagi ketika seseorang mau belajar Al-Qur'an atau mau mengajarkan Al-Qur'an atau mau membaca Al-Qur'an, bertadarus dengan rutin secara mudawamah, maka betapa banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan ia peroleh. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jare Kanjeng Nabi, lur, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Jare Kanjeng Nabi, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Mu'adz bin Jabal, annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqultu ya Rasulullah haditsna bi haditsin nantafi'u bihi. Di dalam suatu perjalanan sahabat Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Mu'adz matur, berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tuturilah kami dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala, maka dawu sapa Kanjeng Nabi, in aradtum aisyas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasyr wal dhilla yaumal har wal hadiya minad dhalalah fa'adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaitan wa rujhanun fil mizan. Nabi bersabda, in aradtum, kalau kalian semua kepengen apa? Pertama, aisyas su'ada, hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang berbahagia. Wa mautas syuhada, dan ketika meninggal maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Wan najata yaumal hasyri, dan apabila kamu semua menginginkan keselamatan pada hari kiamat, wa dhilla yaumal harri, dan apabila kalian semua ingin mendapatkan peneduh, jare bahasa Jawa aub-aub, tempat berteduh, tempat nyiuhan, yaumal harri, di hari yang sangat panas. Jadi nanti di mahsyar itu manusia
akan merasakan kepanasan yang amat sangat. Kenapa? Karena pertama, padang mahsyar adalah tempat yang sangat luas, tempat yang datar sangat luas, di mana semua manusia miladun Adam ila yaumil qiyamah, dari mulai Nabi Adam atau dari mulai orang pertama hingga manusia terakhir, semua berkumpul di situ, kumpul jadi satu. Laki-laki, perempuan, semua bercampur baur jadi satu. Dan pada saat itu matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala manusia, sangat panas. Akan tetapi tak perlu khawatir, orang yang ketika di dunia wakal deres Quran, rajin tadarus Al-Quran, maka kelak di hari yang panas itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya aubaub, akan memberinya tempat berteduh, sehingga orang yang tidak pernah baca Quran, orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengajarkan Quran, merasa kepanasan, dia dan banyak lagi yang lain yang ketika di dunia rajin tadarus, rajin baca Quran, akan diberikan peneduh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal hadiya minad dhalalah. Yang berikutnya, ketika ingin diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minad dhalalah, sehingga terbebas dari kesesatan, apa kuncinya? Fa'adimu qira'atal Qur'an, maka langgengkanlah, maka mudawamahlah, maka terus meneruslah membaca Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu kalamur rahman, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, zat yang bersifat rahman. Wa hisnun minasyaitan, Al-Quran juga merupakan hisnun, benteng, pelindung, perisai, minasyaitan, dari gangguan setan. Warujhanun fil mizan, dan Al-Quran kelak di hari mizan, yakni hari pertimbangan amal, bacaan Al-Quran ini akan menjadi pemberat atas timbangan amal kebajikan seseorang. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dijuluki Abu Hurairah karena beliau penyayang kucing kecil. Hurairatun, kucing cilik, ditasghir, hirratun, kucing, Hurairatun, kucing cilik. Sahabat Abu Hurairah pernah berkata, innal baital ladzi yutla fihil Qur'an, sesungguhnya rumah yang di dalamnya rajin dibacakan Quran, maka akan mendapatkan 4 keutamaan, akan mendapatkan 4 hal yang istimewa. 1, ittasa'a bi ahli. Yang pertama, rumah yang di dalamnya selalu dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ingat, baca dewek, baca sendiri, bukan nyetel MP3, bukan nyetel kaset zaman bengen, zaman kieu nyetel HP, bukan, tapi bacaan sendiri, dibaca dewek. 1, ittasa'a bi ahli, maka penghuni rumah itu akan diberikan keluasan, akan diberikan kejembaran, jembar ati, jembar fikir, jembar urusane. Wa katsura khairuhu. Yang kedua, rumah yang di dalamnya rajin dibacakan Quran, wa katsura khairuhu, akan banyak kebaikannya, akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, wa hadarathul malaikah, rumah
yang di dalamnya rajin dibacakan Quran, maka malaikatnya pada manjing, malaikatnya pada teka, malaikat dararatang, malaikat apa? Malaikat rahmat. Perlu apa? Nggawa rahmat saking Allah Subhanahu wa taala pikeun sa? Pikeun jalma atau pikeun nu boga imah di mana unggal poe selalu membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wa kharajat minhus syayatin. Rumah yang rajin dibacakan Quran, maka setan-setannya pada lungah, setannya pada metu, setannya pada kabur. Karena apa? Karena setan kewedian, karena setan beli seneng beli doyan ning wacaan Quran. Itu. Yang berikutnya, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Quran, rumah yang penghuninya tidak pernah baca Quran, maka akan mendapatkan 4 kerugian. Apa baik? 1, boqa bi ahli. Penghuni rumah itu akan merasakan kesempitan, kerupekan, kecupetan, rupek, sempit. Meskipun rumahnya besar, meskipun umai gedong, meskipun rumahnya megah, tetapi yang dimaksud dengan sempit, rupek di sini sempit atiye, sempit fikire, sempit urusane. Rumah besar seperti apa? Kalau tidak ada bacaan Quran di dalamnya akan terasa sempit, sempit fikire, sempit hatiye, sempit urusane. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, wa qalla khairuhu, sedikit kebaikannya. Kalau sedikit kebaikannya, otomatis akeh banyak keburukannya, akeh keblesakannya. Sekali milih baik. Kita pengen rumah kita diisi kebaikan atau keburukan, sekali milih. Lamun pengen kebaikan, ya wacan Quran, deres Al-Quran. Usahakan setiap hari baca Al-Quran, meskipun banyak. Kadang-kadang mau berpikir, kang penting unggal dina baca Quran, bagian setitik. Sekarang dirubah. Setiap hari bacalah Quran. Syukur-syukur selesai sholat 5 waktu baca Quran, meskipun akeh. Yang ketiga, wa kharajat minhul malaikah. Rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Quran, maka malaikatnya pada metu, beli pada teka. Justru kang wis ananing jero pada metu. Kenapa? Sebab malaikat tidak betah di dalam rumah yang tidak ada bacaan Qurannya. Yang paling parah yang keempat, wa hadarathus syayatin. Rumah yang tidak ada bacaan Quran di dalamnya, maka setan-setan pada manjing, setan-setan pada teka. Maka kari milih baik bruk. Umahku pengen ditekai malaikat, tak pengen ditekai setan. Bakal pengen ditekai malaikat, maca Quran. Lamun aja nang kang milih, bagian umat kita sih di para ditekai setan ge. Ya aja maca Quran sekali milih baik. Tentunya kita kabeh kang pikirannya waras, kang pikirannya normal, pengen umat kita, pengen rumah kita didatangi malaikat-malaikat Allah dengan membawa rahmat atau kasih sayang Allah, dan kita pengen rumah-rumah yang kita huni, rumah yang kita tinggali bersih dari segala macam setan-setan kang beli karuan. Makanya di antara resep yang paling top chair, resep yang paling mujarab, resep yang paling top agar rumah kita terbebas dari setan adalah penghuninya harus rajin baca Quran, syukur-syukur setiap hari, lebih baik lagi setiap selesai salat 5 waktu. Yang penting banyak.
Amin ya rabbal alamin. Dulur, inilah sebagian dari sekian banyak keterangan, sekian banyak dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang qiyam bertadarus Al-Quran, sehingga segala macam anugerah yang Allah janjikan kita bisa mendapatkannya, sehingga hidup kita lebih baik, hidup kita lebih indah, dan hidup kita lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashraqal badru